Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Ini sudah dimati. Mati. Baik. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan kaum muslimin, dengan ikhwan wal akhwat Surabaya yang mendekati Sidoarjo, mendekati karena pinggiran, dengan masjid yang baru, suasana baru, tapi istri tetap lama. Ya, biar melek antum. Yang kita angkat adalah generasi anak cucu kita. Dan itu memang stressing setiap orang-orang bertakwa itu mikiri anak cucu saya ini nanti beriman enggak? Itu. Kalau anak cucu saya nanti makan enggak, dapat jabatan enggak, kerjaan mapan enggak, itu bukan sifat orang mukmin. Makanya Allah katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Masya Allah. Orang beriman yang diikuti anak cucu beriman. Loh, itu pentingnya. Kalau anak cucu dapat rezeki, pastilah mosok jangkrik kayak rezeki kok sampean. Takut anak gua enggak duwe rezeki. Jangkrik duwe. Loh, makhluk yang paling buas, jahat, yaitu binatang-binatang yang disuruh untuk membunuh. Dapat enggak rezeki? Dapat. Orang kafir dapat enggak rezeki? Dapat. Yang belum tentu dapat itu iman. Makanya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Jadi
nanti aku akan pertemukan. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Mas'ul. Dari sini Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah amanah. Dan amanah itu bukan hanya sekedar anak ini nanti mapan secara keduniaan saja, bukan. Tapi harus juga mapan dari sisi keakhiratan. Oleh karena itu, pendidikan itu harus nembus. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu. Bapak Ibu sekalian, kan sekarang ngeri kan. Di sekitar kita LGBT sudah mulai eksis dengan yayasan Anak Pelangi Indonesia atau apa yayasannya itu. Terus generasi yang anti agama, anti etika, sudah gak percaya ketuhanan itu sudah melimpah. Dan kalau kita korek ternyata orang-orang tuanya itu taat beragama. Karena pengaruh lingkungan, karena keteledoran pendidikan. Tuh. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, kedurhakaan itu berawal dari keteledoran pendidikan. Sehingga Allah memintai pertanggungjawaban, ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin fi ra'iyatihi lam yajid ra'ihatal jannah. Seorang hamba muslim mana saja ketika diberikan oleh Allah tanggung jawab, termasuk anak istri, keluarga, mati saat mati dia berkhianat, menipu terhadap tanggung jawabnya, maka mati tidak menemukan baunya surga. Ya. Dengan demikian Rasulullah menegaskan, la ayyu addiba ar-rajul waladahu. Seandainya ada seorang bisa memberikan pelajaran, pendidikan adab kepada anaknya, itu ternyata khairun min an yatasaddaq bisa'in, lebih baik daripada sedekah satu sok. Lihat anaknya makan dengan minum dengan tangan kiri, tegur, itu lebih baik daripada antum sedekah satu sok. Ketemu orang salam, ya salam, assalamualaikum, waalaikum, khairun min ayyatasaddaq bisa'in. Dan adab ini sekarang yang ngelupas, yang banyak dilupakan oleh guru-guru sekarang. Guru tersibukkan dengan ujian akhir, guru tersibukkan dengan materi-materi pokok pedagogik, tapi lupa tugas utama guru yang 4. 1, memberi keteladanan. 2, memberikan motivasi. 3, menegakkan aturan. 4, menanamkan nilai dan sikap. Apa tadi? Ada yang bisa ngulangi nggak? Dapat hadiah dari pengurus. Pertama apa? Memberi keteladanan. Kalau guru hanya memberikan informasi, sebutkan jumlah sapi yang dikelola oleh Menteri Peternakan, sama Kehutanan, Pertanian, itu Google aja tahu kok.
Sebutkan jembatan terpanjang di dunia. Ada yang bisa? 1 juta. 10 jembatan terpanjang. Google tahu, makanya sampean kalah sama Google. Yang tidak bisa dikalahkan oleh robot Google, mesin pencarian data, big data, memberi keteladanan, menegakkan aturan, memberi motivasi, ya, menanamkan sikap, nilai dan kebiasaan apa? Mulia. Ketemu orang salam, ngajak ke masjid, sholat jamaah, ini kan kebiasaan-kebiasaan mulia. Kalau ada orang lemah bantu, ini kewajiban utama. Ya. Oke, dilanjut nggak nih? Lanjut nggak, Pak? Bismillah. Silakan minum, Pak. Ini apa nih, Pak? Cai. Ada campurannya nggak? Baik. Nah, supaya kita itu sukses mendidik generasi hebat alias mukmin yang dicita-citakan dalam firman Allah tadi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ lanjutin. Ayo. وَأَمْدَدْنَاهُمْ ayo. Ayo. Ayo, Mas. Surat apa? Surat At-Tur kan? Ya. Jadi, Masya Allah. Ini, makanya juga gini, anak motivasi. Ya. Di dalam hidup ini, jangan sampai nggak ada waktu ngapalin Quran. Meskipun 1 bulan 1 ayat. Keberatan? Tak dodok ndas semua. Ya. Ya masa nun, apa berarti Mas? Ya, nun. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Lanjutin Mas. Mana? Pak Imam mana? Jadi betapa indahnya Pak, antum lihat anak antum pergi ke masjid sholat. Iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Makanya antum jangan sampai lepas setiap hari syukur-syukur 6 doa untuk supaya dapat anak soleh. Yang pertama, ya silakan. Terus sampean berdoa apa tiap hari ini? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. 2. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين terakhir Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan enam-enamnya ini Allah awali bukan dengan Allahumma tapi Rabbi. Rabb itu mendidik, Rabb itu memelihara, Rabb itu tarbiyah. Makanya kenapa alasannya di dalam Al-Quran itu kebanyakan doa Allah mulai dengan Rabbana bukan Allahumma. Karena makna Rabb itu memberikan satu kesan mengabulkan seluruh permintaan dan hajat kebutuhan dan maha mampu untuk itu. Nah, sekarang lanjut supaya atau kriteria sifat-sifat orang tua yang pendidik hebat tadi itu. Supaya menghasilkan anak hebat itu gimana? Kan nggak angger tema kajian, cuman hayalan, cuman mimpi, nggak. Harus dimulai dari orang tua. Ya, permasalahannya sekarang ini Pak, terutama laki-laki, kurang menunjukkan peran di pendidikan. Malah Indonesia ini dijuluki fatherless country, satu negeri yang kehilangan ayah. Karena gelar ayah itu bukan hanya sekedar pinter buat anak, tapi ayah itu untuk laki-laki yang pinter didik anak. Coba cek aja TPA yang ngajar banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu. TK, Toddler, KB banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu. Yang urusan mondar-mandir ke sekolah bapak-bapak atau ibu-ibu. Bahkan ada sebagian ayah disuruh gendong anak sebentar aja, ogah-ogahan. Ngeluh-ngeluh, gendong sangkar burung sampai 10 kilo kena. Itu nanti Pak, ngadu burung. Ya Allah, kok lebih sayang perhatian sama burungnya. Mancing iso, didik anak nggak iso, kenapa? Gitu. Ini. Oleh karena itu di antara kriteria pendidik generasi hebat nomor 1 adalah al-ilm. Terutama ilmu agama. Makanya Pak, mengikuti seminar pendidikan itu bukan sekarang ini patut diikuti oleh guru. Baca buku tentang pendidikan anak bukan kewajibannya ibu bapak guru yang sekarang ini bertugas di kelas, bahkan orang tua harus tahu. Lihat, makanya ikuti supaya kita itu mengerti bagaimana cara ilmu. Segala sesuatu itu kan ditentukan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alihi bil ilm.
Siapa menginginkan dunia maka harus dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Siapa yang menginginkan keduanya hendaknya dengan ilmu. Bahkan sumber kebaikan itu ilmu. Makanya Allah katakan apa? May yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqihu fiddin. Berarti kalau kita pahami secara implisit, tanda orang itu tidak diinginkan oleh Allah kebaikan, malas diajak untuk ta'lim, malas diajak untuk ngaji. Ya. Kemudian yang kedua, sifat murabbi yang kedua setelah ilmu, al-amanah, memiliki jiwa amanah, memandang anak sekarang ini adalah amanah yang Allah titipkan ke saya, yang nanti akan dimintai bertanggungjawaban. Ya, kalau seperti itu antum, masya Allah, perhatian. Sholatnya anak itu amanah. Kenapa saya sampai hari ini kesulitan membangunkan anak sholat? Itu dicari terus sampai menemukan titik solusinya. Dan kenapa orang tua itu mendapatkan kesulitan untuk membangunkan sholat anak? Karena rata-rata hanya membangunkan badannya, tidak membangunkan jiwanya. Padahal di lagu itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oh, ini anak subuh ditendang itu. Oh, bangun nggak? Ngorok aja lu kan gitu. Bangunkan jiwanya. Nah, sholat itu kan wajib. Ayo bangun. Kamu sampai kapan terus begini? Udah gede. Kalau bapak nggak ada, ibu nggak ada, terus siapa yang bangunin kamu? Dibangunkan jiwanya. Ana tanya sama antum semua, andaikan antum pulang kerja, anak antum sedang tidur pulas, tiba-tiba kasurnya kebakar, kira-kira antum seret enggak untuk menyelamatkan? Lah anak antum kebakar neraka kok, tenang-tenang aja. Gitu. Dengan apa? Menyanyikan sholat. Yang lebih lucu lagi, ada orang tua karena anak menjelang ujian akhir dipesan, udahlah biarin, gak usah sholat dulu, kasihan di bangunan, nanti sholat ngantuk pagi-pagi. Ya Allah, sejak kapan anak supaya sukses ujian gak sholat? Minimal sholat subuhnya ntar nanti sekenaknya. Harusnya kalau bisa dibangunin tahajud. Terus sholat subuh, begitu. Suruh mohon kepada Allah. Antum juga mohon, Allahumma ja'alna, atau kalau saya selalu mendoakan santri-santri saya, Allahumma ja'al at-tullab wa talibat fi ma'had Ibnu Hajar minal muttaqin as-salihin an-najihin. Ya Allah, jadikanlah siswa-siswi yang belajar di Ibnu Hajar pondok saya termasuk orang yang bertakwa, soleh, sukses. Lihat kan? Simpel tuh, nggak ada semenit ini untuk berdoa. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, nggak usah, pakai bahasa apa aja. Ya. Kan enak. Tuh. Pokoknya gini, selalu pesen anak-anakku di pondok ini sehari sholat 5 waktu. Jangan sampai lupa sekali aja doain ibu bapak di rumah sana. Di sujud syukur-syukur tahajud. Bapak ibunya juga gitu. Sekali aja sehari. Ya Allah. Itu ingat. Gitu. Doain. Kenapa doa ini dahsyat? Ya. Karena doa itu sering saya katakan bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh otak manusia. Mustahil kan Pak? Orang yang sudah ditelan ikan keluar bisa hidup. Keluar dan hidup sehat walafiat. Akhirnya siapa? Nabi Yunus berkata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Jadi kalau ngadepin pendidikan anak, itu jangan curhat sana, curhat sini, ngeluh sana, ngeluh sini. Sebelum curhat sana sini, ngeluh sana sini, curhat sama Allah. Nomor 3, harus punya skill. Skill itu harus punya. Lah, sekarang Pak, Masya Allah, apa aja butuh skill kan? Hanya paling sederhana, ngambilin sampah dari sungai-sungai petugas itu kan ada pelatihannya itu. Cara efektif untuk mengambil sampah di sungai. Loh, kenapa kita sekarang ini mendidik manusia termahal yaitu anak kita? Kita tidak memiliki skill. Kalau nggak tahu, belajar. Dan watak pendidikan Pak, biasa dimanapun, sering saya istilahkan pendidikan itu proses mengolah manusia sampah menjadi manusia emas. Fir'aun itu kan sampah, manusia sampah. Nabi Musa alaihissalam mendatangi apa? Dalam rangka untuk merubah supaya menjadi manusia hebat, manusia emas. Makanya dia mohon kepada Allah, Rabbish shrahli sadri wa yassirli. Yang dicurhatin pertama itu Allah. Gitu. Dan antum tahajud. Lewat tahajud itu Masya Allah. Ya. Dan apalagi nih anak kasih tips supaya bisa tahajud, satu tebas tahajud bisa dapat 1 juz. Berarti setiap 1 bulan hatam sekali. 1 bulan rata-rata berapa hari Pak? Hah? Ngitung enggak? Ya 29, 30. Al-Quran berapa? 1 Quran berapa juz? Nah, berarti 1 hari. Nah, itu. Saya ngomong sendiri ya. 1 hari. Loh, kok diam? Parah. Ya, caranya antum setiap rakaat kalau nggak hafal juga pakai mushaf, kan boleh tahajud pakai mushaf. Selembar 1 rakaat. Berarti salam 2, 10 berarti dapat berapa? 10 lembar. Berapa? 1 juz. Tutup witir 3 boleh, 1 boleh. Enak gitu. Sampai kapan antum enggak tahajud? Ya, dan itu ciri-ciri siapa? Muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Jadi ciri orang muttaqin itu tahajudnya kenceng, waktu sahur istighfar doa, karena Allah ketika itu nantang Pak. Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Oh Masya Allah. Wa man yas'aluni fa'utiya. Siapa minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Dan kepada hartanya diinfakkan untuk yang minta dan yang tidak minta. Makanya orang tahajud itu kaya. Buktinya bisa infak. Kalau enggak punya duit, infak pakai apa? Itu makanya pengen hidup berkecukupan, tahajud, istighfar. Nah, itu 3 itu kunci. Di ayat lain juga kan sama. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sama ternyata.
Ketika malam hari mereka itu mengangkat lambung-lambung mereka dari tempat tidur untuk berdoa kepada Rabb penuh dengan harap dan cemas, dan terhadap hartanya mereka itu infak. Pokoknya jalanin 3 ini top. Tahajudnya kenceng, doanya kenceng, infaknya kenceng. Udah dijamin. Dijamin pokoknya. Sing jamin siapa? Allah. Itu. Nih, biar anak kita itu lembut hatinya. Karena kita curhatin sama yang ngatur hati, yang rubah hati, yang megang hati manusia. Siapa? Rabb. Karena Rasulullah mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara 2 jemari Allah yang Allah rubah kapan saja. Tergantung kehendak Allah. Segitu. Ya, contoh aja Pak. Menangani anak sholat, menangani anak malas sekolah, kan butuh skill. Menangani anak sekarang ini nakal, butuh skill. Menangani anak sekarang ini malas belajar, butuh skill. Nah, nomor berapa? 4. Kriteria atau sifat seorang tua pendidik yang hebat adalah al-adlu, bersikap adil. Jangan pilih kasih. Rasulullah menganjurkan i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak kalian. Dalam masalah hibah adil, dalam masalah kasih sayang adil, dalam perhatian pendidikan adil. Ya. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 5. Al-hirsu, punya perhatian tinggi. Perhatian tinggi. Perhatian tinggi itu diwujudkan di dalam 2, sering mendoakan kebaikan dan mengawasi dan kontrol. Ya. Kontrol perhatiannya bagus, doanya bagus, itu menunjukkan orang tua punya perhatian. Tuh. Nomor berapa? 6. Al-hazmu, tegas. Bukan keras. Kalau dikit-dikit gampar, dikit-dikit maki-maki, dikit-dikit marah-marah, itu keras. Tegas itu mengatakan wajib pada tempatnya, mengatakan sunnah pada tempatnya, mengatakan boleh pada tempatnya, tidak boleh pada tempatnya. Contoh, anak antum SMP minta motor, tepat enggak? Anak SMP, ya ini ukurannya adalah uruf. Uruf itu adat kebiasaan yang ada, ya. Apalagi SMP minta Rolls Royce, Ferrari, itu dikasih, ya gendeng bareng-bareng, itu. Contoh sekarang lagi, soal kaitannya dengan hazm, tegas. Anak, kadang-kadang perempuan sudah mulai menginjak usia menikah. Kalau perempuan datang jodoh, bagus akhlaknya, bagus agamanya, diapain? Dikawinkan. Dia ternyata nolak. Orang tua harus tegas, menjelaskan, mengcoaching, memotivasi. Apalagi, Masya Allah udah bertakwa. Makanya ketika Al-Hasanul Basri ditanya, wahai imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa aku kawinkan? Kata Al-Hasanul Basri, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai akan memuliakan, dan kalau membenci dia tidak menzolimi. Tuh, tegas. 9. Oh, kok tahu-tahu 9? Maksudnya biar selesai cepat. Terus mulai aku. Nomor 7, as-sholah. Nah, kesolehan.
Ikhwan, kenapa Allah jaga harta anak yatim melalui Nabi Khidir sama Musa? Ketika temboknya mau roboh, ditegakkan usulan Nabi Musa, mbok ya minta opah lah Khidir, hadza firaqun baini wa bainak, ini perpisahan antara kamu dengan saya. Bukankah saya sudah ngomong? Jangan tanya. Terus akhirnya dijelaskan 1, 2, 3 tembok ini saya tegakkan. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya itu soleh. Allah jaga, Pak. Makanya ketika datang seorang penasihat Umar bin Abdul Aziz sekaligus juga pemegang urusan rumah tangganya, datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, mbok ya kamu itu mengasih harta Baitul Mal kepada anak-anakmu yang kecil-kecil miskin. Masya Allah, Pak. Khalifah miskin itu kan aneh. Karena memang dia fokus amanah. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu sebelum mangkat menjadi khalifah menawarkan kepada istrinya, kamu mau terus menjadi istri saya atau saya ceraikan? Kenapa? Kemungkinan besar semenjak aku menjadi khalifah tidak akan menggauli kamu. Gak ada sempat. Dan Fatimah istrinya Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal mengatakan, selama beliau menjadi khalifah belum pernah saya dapati beliau itu mandi junub. Coba sekarang junub 5 kali sehari. Gitu. Ya, istrinya di mana-mana karena nggak mau ngurus bener. Akhirnya apa? Si petugas itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kasihlah anakmu itu dari harta Baitul Mal, boleh kok. Dikasihkan ke orang lain, boleh. Dan itu hak. Apa kata beliau? Tidak. Karena anakku itu fulan tidak terlepas dari salah satu di antara 2 orang kan. Kalau anakku itu soleh, Allah berfirman, inna waliyallahu alladhi nazzal al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab menjamin orang-orang soleh. Ngapain? Saya kasih duit, Allah jamin. Mudah. Tapi kalau anak saya itu jahat, kata Allah, fabima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah ini, saya tidak akan mau menjadi penopang orang-orang yang zalim, mujrim. Ngapain? Akhirnya dia pulang dengan tangan kosong. Dan begitu, Pak. Wa kana abuhuma salihah. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Makanya jaga kesolehan ayah, jaga kesolehan ibu, jaga kesolehan orang tua. Insya Allah yang jagain anak kita itu Allah. Wa kana abuhuma salihah. Akhirnya harta karunnya yang disimpan secara manusiawi doyong, roboh, kelihatan tuh, Pak. Diambil tuh sama orang. Tapi dijaga oleh Allah berkat wa kana abuhuma salihah. Nomor 8, as-sidqu, jujur. Jujur di dalam berucap, jujur di dalam bertindak, jujur di dalam berkeyakinan, terutama kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada anak, istri, dan orang sekitarnya. Aduh, minimal jujur gini, Pak. Jujur, anak nggak ngebohongin anak. Masa saya nyuruh sholat, aku nggak sholat? Coba. Ada orang tua lucu banget, nasihatin anak supaya nggak ngerokok sambil ngerokok. Kamu nak ya, jangan kayak bapak. Ya. Bapak ini udah kadung.
Kamu ini udah saya pondokin, apal 30 juz. Bapak itu udah lumrah. Dulu itu nggak kenal pondok. Gundeng nih. Makanya rokok itu secara linier itu kan udah berbahaya. Lihat, bahannya aja tembak kau. Oh, kan. Makanya hasilnya rokok membunuhmu. Linier, tembak kau, mati. Kan gitu. Iya kan? Namanya apa? Tembak kau. Itu. Setelah tembak kau, pang kena, rokok membunuhmu, mati. Iya, linier itu. Kayaknya lucu. Rumah diasepin. Emangnya antum sajen apa? Itu subhanallah, bola baliknya ajen. Ya, makanya perokok itu Tuhannya berpindah dari Tuhan yang ini kepada apa? Rokok. Buktinya disembah setiap hari. Kenapa? Buktinya sajennya nyala terus, diasepin, dielus-elus, ya. Sebelum rokok aja dipijet-pijet, istrinya nggak pernah dipijet. Oh itu subhanallah. Udah berhenti ya. Oke. Afan, ini pengumuman yang punya mobil W1085TF, W1438HL. Serahkan kuncinya ke saya. Pindah ke SMPN 23, silakan. L1984 ya. Ini kayaknya mungkin menghalangi ya, insyaallah. Ini isaknya jam berapa, Pak? Masih? Masih? 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Oke. Dilanjutnya enggak? Oke. Nomor jujur. Contoh, pernah ada seorang ibu-ibu rumahnya kedatangan Rasulullah, anaknya kecil, maklumlah tingkah-tingkah sono sini. Wahai anakku, kesini, aku beri sesuatu. Rasulullah nanya, kamu memberikan apa? Sungguh kalau kamu tidak berikan sesuatu itu, kamu tertulis kedustaan sekali. Satu kedustaan. Makanya hati-hati, kadang-kadang kan orang tua gitu, sini loh, panggilin nih, nanti ini ada, padahal nggak ada. Kadang nakut-nakutin juga nggak tepat. Awas lo, mau mandi nggak? Gue panggilin Pak Kepala Sekolah. Emang Kepala Sekolah gondoruo kok. Udah gitu nanti lo nggak mau ngaji juga, nakal juga, gue masukin pesantren. Pesantren tempat buangan orang gitu. Itu nggak benar ya. Sekarang selanjutnya kita akan bahas bagaimana kiat orang tua di dalam menanamkan akidah kepada anak. Tuh. Ya, karena ini nomor satu, ini yang penting. Yang pertama adalah menanamkan akidah dengan cara mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Itu harus kita talqin. Lakinu, ajarilah dengan cara perkalimat. Kan namanya anak kan kadang cadel-cadel, nggak lengkap ngomongnya terus. La ilaha illallah. Terus ditanya, ainallah, Allahu fis sama. Pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Allahu fis sama. Di mana Allah? Allah di langit. Nunjuk, nggak apa-apa. Budak juga ketika ditanya Rasulullah, ainallah, Allahu fis sama. Tertanam. Nggak gede, nggak ngerti, Allah ditanya, Allah di mana-mana. Begini. Itu. Ya di mana-mana. Padahal ustadz yang ngomong begitu, ceramah, kita harus memohon kepada Allah. Begini dia. Ya. Jadi jarinya lebih jujur dari mulutnya. Gak mungkin ya, mari kita minta kepada Allah. Gitu. Kalau berdoa gimana? Emang begini. Rabbana atina, karena di mana-mana. Kamu harus begini. Itu giliran berteori
di mana Allah? Aneh-aneh. Tangannya coba, aneh-aneh enggak ketika berdoa? Rabbana atina, ke atas. Enggak mungkin begini. Itu. Makanya bingung sendiri gitu. Kalau ditanya kenapa kamu ngomong Allah di mana-mana? Lah kalau Allah disifati di atas arsy kan bertempat, dan yang menempati suatu tempat itu makhluk. Pertanyaannya di mana-mana emang bukan tempat? Tempat enggak? Iya, lebih parah lagi, bingung gitu di mana-mana. Itu. Ana tanya sama antum lagi, Rasulullah ketika Isra Mi'raj ketemu Allah di mana ketemunya? Di Gua Sur, di Gua Hira, apalagi di Gua Selarong. Di langit 7, di atas. Ketemu di mana? Di atas. Nah, mungkin Rasulullah Isra Mi'raj itu muter-muter itu nongdi kan itu. Aduh, aneh ini. Udah ya. Ngerepotin diri antum sih. Wong dikasih enak jelas ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman semayam di atas aras. Tentang bagaimana ambil ruha kama ja'at bila kaifin. Zat Allah aja itu enggak diketahui kayak apa, apalagi sifatnya. Sifat itu kan mengikuti dat. Sifatnya aja antum tidak tahu sebenarnya bagaimana, apalagi sifatnya. Contoh gini, antum tiba-tiba cerita, wah itu di sebelah kiri masjid itu ada jin, tingginya 2 meter, bajunya kuning, bla bla bla. Dari mana antum? Di sebelah kiri masjid, tingginya 2 meter, sifatkan bajunya kuning. Antum zatnya aja nggak ngerti jin itu kayak apa. Zat itulah awal daripada untuk menelusuri sifat. Nah, Allah itu tidak mengenalkan kepada kita secara zat, tapi mengenalkan kepada kita secara nama dan sifat. Dan kewajiban kita akhirnya amir ruha kama ja'at bila kaifin, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. 2, menanamkan akidah lewat mengajarkan zikir-zikir. Mau makan minum baca bismillah, setelahnya alhamdulillah. Mau masuk rumah bismillah, mau keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau ngaji bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu kabeh. Apa Mas mau ngaji baca doa tidur ya. Ya, diajarkan supaya apa? Zikir itu kan menyebut kalimat thayyibah ke Allah, ngingat ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, sehingga anak itu terikat. Yang ketiga, kita percepat, kita ajak anak untuk mentadaburin ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah, terutama di dalam Al-Qur'an. Tuh, untuk ngajari akidah. Nah, yang keempat, kita jaga anak kita dari berbagai macam ucapan dan perbuatan syirik sejak sekarang. Wah, nak, Abi, Pak, hujan itu kan karena ini itu. Jangan begitu. Ini kan enggak, di sekolah itu katanya padi itu ciptaannya Dewi Sri. Nah, Dewi Srinya mana? Ya enggak ada sih. Bu Sri ada itu di depan. Diluruskan. Dewi Sri itu dikatakan menciptakan padi, itu enggak boleh anakku, yang menciptakan Allah. Terus dijelasin. Ini penting karena anak kita, karena apalagi sekolah temannya bermacam-macam, pulang-pulang minta pedang, pulang-pulang minta jimat. Karena apa? Temannya anak dukun. Cerita macam-macam, bapak saya kan punya aku segini, punya keris begini. Oh begitu ya. Akhirnya pulang, Pak minta keris dong. Kenapa kamu tiba-tiba minta keris? Ternyata terpengaruh sama
temannya, nah yang notabene bapaknya dukun sakti Montrokuno, ora tedas paluning pandai, otot kawat bareng wesi, ketek tape, keringet pasti solar, kan gitu. Sono ya. Oke, ini sudah azan. Insya Allah kita lanjut nanti masalah-masalah pendidikan atau mungkin kita buka tanya jawab. Demikian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mewah. Semua apa ada lengkap. Laboratorium, Masya Allah, hebat, perpustakaan. Tapi ke gurunya tidak profesional, tidak amanah. Jadi, nggak jadi. Oke, cukup. Saya kira seperti itu. Karena tidak ada pertanyaan, maka tidak perlu dijawab. Ada yang bertanya? Itu langsung sholat. Gimana? Kayaknya langsung sholat ya. Oke. Alhamdulillah, di ujung daripada pertemuan kita ini, saya berharap, saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah. Amin. Dan semoga perpisahan kita, perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Dan semoga kita diberikan oleh Allah karunia anak-anak dan cucu yang solihah, beriman, bertakwa. Dan semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendidik, membina, dan membimbing anak-anak cucu kita. Dan semoga anak cucu kita menjadi jariah, menjadi simpenan terbaik kita di akhirat. Waladin solihin yad'ulah, setelah kita meninggal dunia terutama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Burhan, ya, Al-Burhan, yang mengundang saya dengan undangan yang enggak jelas. Ya, maksudnya enggak jelas itu karena mau ke sini enggak jadi, ke sini enggak jadi. Alhamdulillah akhirnya kali ini jadi ya. Dan saya berharap juga Allah berikan waktu, umur, kesehatan, keberkahan buat saya sehingga bisa kembali lagi untuk memberikan pencerahan ke masjid ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, keistiqomahan kepada para pengurus di masjid ini dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.